Shalom. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang 7 hal yang harus kita lakukan sebelum kita memulai ibadah atau memulai pelayanan. Yang pertama, kita memulai ibadah kita yaitu dengan doa, Jadi ibadah kita pertama kali kita mulai dengan doa. Dalam pelajaran tabernakel, yaitu tabernakel Musa yang didirikan oleh Nabi Musa di padang gurun, sebelum memasuki tabernakel atau sebelum memasuki kemah Tuhan, maka harus melalui pintu gerbang, yaitu pintu gerbang pada halaman. Jadi kalau tidak melalui pintu gerbang, maka tidak akan bisa memasuki halaman dan juga rumah Tuhan. Jadi harus dimulai dengan pintu gerbang. Jadi pintu gerbang dalam arti rohaninya adalah doa. Jadi memulai ibadah itu harus dengan doa, dengan doa. Tabernakel Musa sudah tidak ada lagi di Perjanjian Baru dan juga sudah tidak dipakai lagi, karena tabernakel Musa adalah hukum-hukum atau aturan-aturan di masa Perjanjian Lama. Tetapi makna rohaninya masih digunakan sampai pada masa Perjanjian Baru, karena tabernakel Musa didirikan oleh Musa menurut petunjuk Tuhan di atas Gunung Sinai. Musa diperlihatkan oleh Tuhan yaitu hal-hal yang ada di kerajaan surga, yaitu termasuk tabernakel yang didirikan oleh Musa. Jadi tabernakel yang didirikan oleh Musa di dalam Alkitab dikatakan adalah gambaran atau bayangan dari hal-hal yang ada di surga. Jadi hal-hal yang ada di surga adalah kekal. Maka tabernakel yang dibangun oleh Musa, arti rohaninya masih dapat kita gunakan sampai hari ini. Tetapi secara fisiknya tabernakel tidak digunakan lagi karena kita berada di masa Perjanjian Baru. Tetapi arti rohaninya masih kita gunakan. Jadi pintu gerbang mempunyai arti yaitu doa. Memulai ibadah itu dengan doa, selalu dengan doa, tidak dengan hal yang lain, tidak dengan suatu kata-kata yang indah atau kata-kata sambutan bahkan, tetapi harus dimulai dengan doa, Nah, jadi doa di sini ada 2 macam doa yang digunakan sebelum kita memulai ibadah. Yang terutama yang harus digunakan, yang pertama adalah doa di dalam roh atau doa di dalam Roh Kudus, doa dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu doa menggunakan bahasa roh atau bahasa-bahasa baru. Kenapa? Kita memulai dengan doa di dalam roh. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Baru, maka doa di dalam roh ditulis di dalam kitab Efesus, ditulis dalam kitab Yudas, bahwa itu adalah sesuatu yang penting. Karena ketika seseorang berdoa di dalam roh, artinya dia mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, dia minta dipimpin oleh Roh Kudus, bukan berjalan dengan akal budinya, tetapi dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana seseorang bisa berdoa di dalam roh? Dia harus dibaptis dengan Roh Kudus. Sesudah menerima baptisan Roh Kudus, maka dia akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Maka dia bisa berdoa di dalam roh menggunakan bahasa-bahasa yang baru atau bahasa roh atau bahasa lidah. Apabila seseorang belum dibaptis dengan Roh Kudus dan dia belum bisa menggunakan bahasa-bahasa yang baru atau bahasa roh, maka dia belum dapat menggunakan hal pertama, yaitu berdoa di dalam roh. Maka dia menggunakan doa dengan akal budi,
yaitu doa dengan bahasa sehari-hari. Jadi yang paling utama kita berdoa dulu di dalam roh. Ya, sesudah berdoa di dalam roh dengan bahasa roh atau bahasa-bahasa yang baru kedua kita menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang dimengerti. Ya. Nah, tetapi apabila seseorang belum dibaptis Roh Kudus, belum bisa berdoa pakai bahasa roh, maka dia menggunakan doa dengan akal budi. Nah, jadi yang pertama ya, yaitu dimulai dengan doa. Nah, sesudah seseorang atau imam ya melewati pintu gerbang, maka dia akan berada di tempat yaitu halaman. Jadi di halaman dari tabernakel Musa itu ada alat-alat ya, yaitu ada mesbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan. Nah, jadi alat pertama yang ditemuinya adalah mesbah korban bakaran ya, yang berbicara tentang mempersembahkan korban kepada Tuhan atau puji-pujian kepada Tuhan. Tetapi sebelum seorang imam mempersembahkan korban, yaitu ada aturannya, yaitu dia harus membasuh kaki dan tangannya ya, atau membasuh tangan dan kakinya di alat yang satu lagi, yaitu bejana pembasuhan. Nah, mari kita buka firman Tuhan, yaitu di dalam Keluaran 30 ayat 20 sampai 21. Mari kita membuka dalam kitab Keluaran Perjanjian Lama, itu Keluaran pasal 30 ayat 20 sampai 21. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Amin. Nah, jadi di sini ada aturan dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam tabernakel Musa, seorang imam sebelum mempersembahkan korban dia harus membasuh tangan dan kakinya ya. Nah, jadi makna rohaninya adalah tangan dan kaki, yaitu berbicara hati dan pikiran. Nah, jadi kalau kita mau memulai ibadah, memulai pelayanan, maka hati dan pikiran kita harus dibersihkan atau disucikan sehingga layak di hadapan Tuhan ya. Nah, di dalam Ibrani 12 ayat 14, kita akan buka dalam kitab Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa yang pertama adalah berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, jadi diperlukan kekudusan ya, atau kesucian, atau dibersihkan hati dan pikiran kita supaya bisa datang ke hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan. Karena itu sebelum memulai ibadah, hati dan pikiran harus dibersihkan ya. Nah. Jadi yang kedua ya, yang pertama pintu gerbang adalah doa. Yang kedua yang harus dilakukan sebelum kita memulai ibadah, yaitu kita harus mengampuni ya. Nah, kita harus mengampuni. Di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24 dikatakan,
sebelum kamu mempersembahkan korban, apabila kamu teringat akan saudaramu di dalam hatimu, akan sesuatu hal, maka segeralah berdamai dengan saudaramu dan tinggalkanlah persembahan tersebut. Nah, artinya sebelum melakukan suatu ibadah, atau digambarkan di sini di firman Tuhan, yaitu mempersembahkan korban, yaitu kita harus berdamai, ya, seperti tadi yang sudah kita baca dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi kalau hati kita tidak damai, ya, bermasalah dengan orang, maka itu akan mengganggu ibadah kita, mengganggu doa kita, ya, sehingga Tuhan tidak berkarya, Tuhan tidak berkenan. Nah, berdamai dengan orang, ya, salah satunya yaitu mengampuni, ya. Jadi kita harus mengampuni orang yang bersalah sama kita. Dalam Markus 11, ya, ayat 25 ayat 2 sampai 26 dikatakan, kalau kita tidak mengampuni orang, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kita. Kalau kita mengampuni orang, maka Bapa yang di surga juga akan mengampuni kita. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang, Bapa yang di surga tidak mengampuni kita. Apabila Bapa yang di surga tidak mengampuni kita, maka setiap pujian kita, setiap doa kita akan sia-sia, ya, tidak berkenan kepada Tuhan. Maka sebelum memulai ibadah yang kedua, langkah kedua adalah kita harus mengampuni, ya, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dalam firman Tuhan dikatakan yaitu mengampuni dengan segenap hati, ya, jadi bukan mengampuni setengah-setengah, ya, bukan mengampuni 99,9%, tetapi mengampuni sepenuh hati, segenap hati, atau mengampuni 100%, ya, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita mengampuni orang yang bersalah sama kita, maka Bapa yang di surga juga mengampuni kita. Apabila Bapa yang di surga mengampuni kita, maka setiap doa-doa kita akan didengar oleh Allah, akan dijawab oleh Allah. Nah, jadi yang kedua adalah mengampuni. Terus yang ketiga, langkah yang ketiga adalah kita meminta ampun sama Tuhan. Dalam Yohanes, surat 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Ia akan menyucikan kita dari segala dosa. Nah, jadi sesudah kita mengampuni orang, kemudian kita meminta ampun sama Bapa di surga, maka doa kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita tidak mengampuni orang, kemudian kita minta ampun sama Tuhan, doa kita tidak didengar oleh Allah. Nah, jadi yang harus kita lakukan dahulu adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sesudah kita mengampuni orang yang bersalah sama kita segenap hati kita baru minta ampun sama Bapa yang di surga. Maka Bapa yang di surga akan mengampuni kita apabila kita meminta ampun dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dan mau bertobat. Kemudian langkah yang keempat yaitu kita minta dibersihkan, ya, seperti yang sudah kita baca tadi, yaitu membersihkan hati dan pikiran kita, yaitu yang keempat, ya, minta dibersihkan, ya, minta disucikan oleh darah Yesus. Nah, cara kita minta dibersihkan atau disucikan yaitu ada dua cara. Yang pertama adalah doa dengan iman. Kita berdoa, Tuhan Yesus, sucikan saya dengan darah Yesus. Tuhan Yesus, sucikan hati dan pikiran saya. Nah, jadi untuk membersihkan atau untuk menyucikan itu kita berdoa, ya, kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus dengan iman, ya, dengan nama Tuhan Yesus. Terus yang kedua, sesudah kita berdoa, kita juga bisa melakukan hal-hal tindakan iman, atau kadang disebut juga namanya tindakan profetik, yaitu kita bisa dengan tangan, ya, mengebaskan atau menyapu, membersihkan mata kita atau telinga kita atau pikiran kita, tangan kita atau tubuh kita, ya, dengan tangan kita, yaitu tangan kita dengan iman, ya, suatu tindakan iman yang mempunyai arti kita membuang, ya, hal-hal tersebut yang najis atau yang kotor, ya, dengan iman menggunakan tangan kita. Nah, jadi kadang-kadang
setan atau roh-roh jahat juga bisa mengirimkan dalam suatu bentuk roh. Apakah roh suatu pikiran yang kotor, yang jahat atau najis dalam bentuk suatu roh di tubuh atau di mata atau di pikiran. Nah, itu bisa juga ya dengan iman kita buang, kita bersihkan ya. Nah, tadi yang bagian kedua itu dengan tangan ya, bersihkan. Ya, apakah tangan itu kita gunakan minyak urapan atau tangan itu kita gunakan air, itu terserah ya, bagaimana kita dipimpin, didorong oleh Tuhan atau didorong oleh Roh Kudus cara melakukannya ya. Jadi bisa ya kita lakukan ya dengan iman kita, dengan tangan kita. Bisa, karena firman Tuhan katakan bahwa di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18 bahwa tangan orang percaya diberikan kuasa, yaitu tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bahkan dikatakan mereka akan memegang ular. Nah, jadi tangan orang yang percaya diberikan kuasa oleh Tuhan. Nah, jadi kita bisa membersihkannya dengan tangan kita, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Apakah menggunakan minyak urapan, apakah menggunakan air, atau mungkin hanya tangan saja bisa ya. Nah, kita lakukan dengan iman ya, juga disertai dengan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu yang membersihkan ya. Terus yang kelima, sesudah kita membersihkan, maka kita harus berdoa ya. Sebelum ibadah kita harus berdoa supaya kita ya ditutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Yang pertama, ditutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Kedua, kita dikenakan dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang kedua, yang ketiga, kita minta malaikat Tuhan menjaga di sekeliling kita. Karena dalam Ibrani pasal 1 ayat yang terakhir dikatakan bahwa malaikat adalah roh-roh yang diutus oleh Allah untuk melayani orang-orang yang berhak menerima keselamatan. Jadi malaikat ya dikirim oleh Tuhan untuk menjaga kita, untuk melindungi kita. Karena itu kita minta dengan iman. Nah, kemudian yang keenam. Yang keenam, sesudah kita berdoa untuk diri kita, ya, ditutup bungkus dengan darah Yesus, dikenakan dengan seluruh perlengkapan senjata Allah, dijaga dengan malaikat Tuhan. Yang keenam adalah kita minta supaya tempat di mana kita ibadah atau pelayanan, tempat tersebut ditutup bungkus dengan darah Yesus, dilindungi Tuhan, dijaga dengan malaikat Tuhan. Nah, sesudah kita berdoa untuk tempat itu, maka kita berdoa buat keluarga kita. Ya, apakah itu suami, istri, anak-anak, atau orang tua, atau kakak, adik, pokoknya keluarga kita. Nah, kita berdoa supaya mereka dimanapun berada dilindungi oleh Tuhan, ditutup bungkus dengan darah Yesus, dijaga dengan malaikat Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kemudian, ya, rumah kita juga aset-aset yang kita punyai, apakah itu tanah, apakah itu surat-surat berharga, apakah itu barang-barang berharga, kita juga harus doakan supaya ditutup bungkus dengan darah Yesus ya. Juga rumah kita dilindungi dengan malaikat Tuhan, aset-aset kita juga dilindungi oleh Tuhan ya. Bahkan ditutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus ya, dilindungi oleh Tuhan Yesus ya dengan doa kita. Bahkan kita juga bisa minta malaikat Tuhan menjaga aset-aset kita. Intinya rumah kita atau aset-aset kita itu dilindungi oleh Tuhan, bahkan juga ya dilindungi dengan penjagaan dari malaikat Tuhan. Intinya dilindungi oleh Tuhan. Nah, itu yang keenam. Jadi ini semua kita lakukan sebelum kita memulai ibadah, ya, bukan pada waktu kita sudah menjalankan ibadah kita, bukan pada waktu kita sudah memanjatkan pujian kita, ya. Nah, jadi ini adalah di awal sebelum kita memulai ibadah. Terus yang ketujuh, yang terakhir, yaitu kita minta dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini yang sangat penting ya, yaitu kita berserah ya. Kita minta dipimpin oleh Roh Kudus, atau kita juga bisa minta diberikan kekuatan oleh Roh Kudus sehingga setiap ibadah, setiap pelayanan yang kita lakukan boleh sesuai kehendak Tuhan ya. Boleh memuliakan Tuhan, boleh menjadi berkat buat banyak orang. Nah, demikianlah ketujuh hal yang perlu kita lakukan sebelum kita memulai ibadah ya. Jadi hal-hal ini bukan dilakukan di tengah-tengah ibadah ya, tapi di awal ibadah ya. Nah, jadi kalau kita di tengah-tengah ibadah itu kurang tepat ya, karena
segala hal ini harus sudah beres, ya, sudah dilakukan sebelum kita ibadah, dan bukan pada waktu kita sedang menjalankan ibadah, atau di tengah ibadah, atau bahkan di akhir ibadah, bukan, ya, tapi ini harus di awal, ya. Jadi mengawalinya itu dengan yang baik dan benar, supaya hasilnya pun baik dan bagus. Tapi kalau hal ini ada di tengah atau hal ini ada di akhir, maka susunan atau jalannya ibadah tersebut, ya, itu tidak akan bagus. Nah, maka kita mengawali dengan baik dan benar, maka kita juga dengan anugerah Tuhan bisa menyelesaikan ibadah tersebut, pelayanan tersebut dengan baik dan benar sesuai kehendak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.